Pernah kebayang nggak kalau warisan kuno itu ternyata bisa jadi senjata rahasia kita buat ngelawan bencana modern? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana tradisi yang sering kita anggap udah usang justru megang kunci buat bertahan hidup. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya mungkin kedengaran simpel ya, tapi jawabannya wow, luar biasa. Dan ini bukan dongeng loh, ini kisah nyata dari sebuah pulau di Indonesia yang benar-benar mengubah cara kita mandang hubungan antara tradisi dan kelangsungan hidup. Coba deh lihat angka-angka ini. Tahun 2004, tsunami Samudra Hindia itu kan dahsyat banget ya. Pesisir Aceh kehilangan sekitar 170.000 nyawa. Ratusan ribu. Tapi, di Pulau Simeulu, yang padahal dekat banget sama pusat gempanya, korbannya cuma 7 orang. 7! Bandingin sama ratusan ribu. Gimana ceritanya, coba? Kok bisa beda banget gitu? Kunci dari semua misteri ini ternyata tersembunyi dalam satu kata lokal yang sederhana, smong. Percaya atau enggak, satu kata inilah yang jadi pembeda antara hidup dan mati buat ribuan orang waktu itu. Oke, jadi apa sih smong itu sebenarnya? Di bagian ini, kita bakal lihat gimana sebuah tradisi lisan yang cuma diwariskan dari mulut ke mulut, ternyata bisa jadi sistem peringatan dini yang jauh lebih efektif daripada teknologi manapun. Jadi smong itu adalah kearifan lokal yang diwariskan lewat cerita dan syair dari generasi ke generasi. Pesannya tuh simpel banget, tapi super penting. Kalau ada gempa gede, terus kamu lihat air laut tiba-tiba surut jauh, jangan malah penasaran, jangan malah nonton, langsung lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, di tahun 2004 itu, pas bumi berguncang dan laut surut, masyarakat Simeulue nggak nunggu sirine. Mereka ingat pesan nenek moyang mereka. Mereka lari. Kisah smong ini kan keren banget ya. Ini tuh contoh nyata dari sebuah ide yang lebih besar, bahwa budaya itu bisa berfungsi jadi semacam perisai. Nah, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Ada satu kutipan penting yang benar-benar mengubah cara kita mikir soal ini. Budaya itu bukan cuma tambahan buat mitigasi bencana, tapi bagian dari sistem risiko itu sendiri. Maksudnya apa? Artinya, budaya itu bukan sekedar pelengkap rencana darurat, bukan. Justru budaya itu fondasinya yang nentuin cara kita ngeliat dan ngerespon bahaya. Menurut kantor PBB, untuk pengurangan risiko bencana, budaya itu ngaruh ke semuanya. Mulai dari cara kita ngebaca tanda-tanda alam, kayak getaran bumi atau laut yang surut tadi, sampai ke cara kita bangun rumah biar tahan guncangan. Nah, poin kuncinya di sini. Budaya itu bisa ngurangin resiko, tapi di sisi lain bisa juga malah memperbesar resiko. Oke, sekarang kita jalan-jalan keliling Indonesia yuk. Kita lihat contoh-contoh nyata lainnya di mana kearifan ini benar-benar kelihatan bentuk fisiknya, baik dalam struktur bangunan maupun cara ngelola sumber daya alam. Pertama, kita ke Sumatera Barat. Kita kenalan sama arsitektur ikonik Minangkabau, Rumah Gadang. Ini bukan cuma soal atap yang keren loh. Bangunan ini tuh sebuah mahakarya rekayasa tahan gempa dari zaman dulu. Gimana cara kerjanya? Unik banget. Rumah ini dibangun pakai sistem sambungan kayu yang fleksibel, sama sekali nggak pakai paku. Jadi pas ada gempa, rumahnya itu menari, ikutin guncangan, bukannya ngelawan sampai retak atau roboh. Terus, bentuknya yang panggung itu juga bantu ngeredam getaran. Buktinya, waktu gempa besar tahun 2009, banyak banget bangunan beton modern yang hancur, sementara rumah gadang tradisional masih berdiri gagah. Tapi ya, tentu ada tantangannya. Prinsipnya emang canggih banget, tapi sekarang ini nyari kayu berkualitas tinggi dan tukang yang jago bikinnya itu susah dan mahal. Nah, ini contoh bagus di mana kearifan kuno harus pinter-pinter beradaptasi sama kondisi zaman sekarang. Selanjutnya, kita terbang ke Bali. Di sini, kearifan lokalnya bukan buat ngelawan gempa, tapi ngelawan musuh yang lebih senyap, kekeringan. Kenalin sistem irigasi legendaris yang namanya Subak. Subak ini bukan sekedar saluran air biasa loh, jauh lebih dari itu. Ini tuh sistem sosial dan spiritual yang super kompleks, di mana para petani kerja bareng, gotong royong, buat ngatur pembagian air biar adil dan efisien. Dengan ngatur jadwal tanam dan aliran air bareng-bareng, mereka bisa banget nekan resiko gagal panen karena kekurangan air. Nah, sama kayak Rumah Gadang, Subak juga punya musuh modern. Pembangunan hotel dan villa yang masif itu kan mengubah lahan ya. Ini jelas mengganggu sistem aliran air yang udah dirancang rapi selama ratusan tahun dan ya mengancam kelestarian Subak itu sendiri. Oke, dari tadi kan kita ngomongin yang bagus-bagusnya terus ya, tapi penting banget nih buat kita lihat dari dua sisi. Soalnya, terlalu mengagung-agungkan semua tradisi itu bisa sama bahayanya loh, kayak kita ngelupain tradisi itu sama sekali. Ini poin yang harus kita ingat baik-baik. Kalau kita mau evaluasi secara jujur, kita nggak boleh mihak.
Kita harus berani bilang kalau ya ada beberapa kepercayaan atau praktik tradisional yang bukan yang ngebantu, malah nambahin risiko bencana. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada budaya proaktif kayak Smong. Tapi di sisi lain, ada juga kepercayaan yang fatalistis, yang mikir, bencana itu udah takdir, pasrah aja. Kepercayaan kayak gini nih yang bahaya. Bisa bikin orang nolak dievakuasi, nolak dengerin peringatan dini dari teknologi, dan akhirnya, ya malah bikin mereka makin rentan. Terus gimana dong cara nilainya biar objektif? Nah, para ahli punya kerangka simpel buat ini. Kita cuma perlu nanya 4 hal. 1. Masih relevan nggak hari ini? 2. Beneran efektif nggak buat ngurangin risiko? 3. Masih diwarisin nggak ke generasi muda? Dan 4. Bisa nyambung nggak sama kebijakan pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini ngebantu kita buat misahin mana tradisi yang berharga dan mana yang mungkin udah waktunya ditinggalkan. Jadi solusinya apa dong? Apa kita harus milih antara masa lalu dan masa depan? Tentu enggak. Justru kita bisa bangun masa depan yang jauh lebih aman dengan menggabungkan keduanya. Nah, inilah inti dari semua obrolan kita. Kuncinya itu bukan memilih, tapi integrasi. Kekuatan yang sesungguhnya itu muncul pas kearifan lokal dari nenek moyang ketemu sama ilmu pengetahuan modern. Coba dibayangin, tradisi Smong digabungin sama sistem peringatan dini dari satelit atau prinsip arsitektur rumah gadang tapi dibangun pakai material modern yang lebih murah dan gampang dicari. Itulah integrasi. Kearifan lokal ngasih tahu kita kenapa dan kapan harus waspada, sementara teknologi ngasih tahu gimana caranya dan seberapa cepat kita harus bertindak. Kenapa ini penting banget? Karena pendekatan ini memberdayakan masyarakat lokal, mengakui pengetahuan mereka yang berharga, sambil ngasih mereka alat-alat terbaik dari sains modern. Hasilnya, solusi yang nggak cuma jago secara teknis, tapi juga nyambung sama budaya mereka dan bisa bertahan lama. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Apa sih resiko sebenarnya kalau kita biarin kearifan kayak Smong, rumah gadang, atau subak ini hilang begitu aja? Kita bukan cuma kehilangan warisan budaya loh, kita kehilangan buku panduan bertahan hidup yang udah teruji oleh waktu. Dan mungkin resiko terbesarnya adalah kita terpaksa belajar lagi dari nol lewat bencana-bencana pahit. Pelajaran yang sebenarnya nenek moyang kita udah tahu jawabannya.